Apakah kamu sudah mengenal diri atau sedang dalam proses mengenal dirimu? Ada satu cara yang sangat memudahkan kita untuk mengenal diri, namanya jendela Johari. Gimana cara menggunakannya? Simak di video kali ini. Johari window atau jendela Johari adalah sebuah teknik yang bisa kita gunakan untuk lebih mengenal diri. Tahapan-tahapan ini bisa membantu kita untuk mengenali dan memahami diri kita. Ada beberapa sudut pandang yang perlu kita perhatikan, yaitu sudut pandang dari diri kita sendiri dan sudut pandang dari orang lain. Kamu bisa lihat di layar ada 4 area di Johari window. Ada open self, ada blind self, ada hidden self, dan ada unknown self. Open self adalah kondisi yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Kita tahu bagian itu dari diri kita dan orang lain juga tahu bagian itu. Blind self adalah titik buta kita. Apa hal-hal yang selama ini kita nggak tahu, kita abaikan, tapi dapat dipahami oleh orang lain. Jadi yang kita nggak tahu terkait diri kita, tapi orang lain tahu. Nah, ini adalah titik buta. Yang ketiga adalah hidden self. Sesuatu yang kita doang yang tahu, tapi orang lain nggak tahu. Jadi kayak rahasia gitulah. Memperlihatkan bagian diri kita yang hanya kita pahami. Dan terakhir adalah unknown self yang sebelah kanan bawah, yaitu unknown, kita nggak tahu. Karena kita nggak paham, orang lain juga nggak paham. Setiap orang pasti punya bagian-bagiannya dari 4 kotak-kotak dalam Johari window. Terus bagaimana cara kita menggunakan tools ini? Kita perlu ngobrol sama salah satu orang yang kita percaya, dengan teman kita, dengan sahabat kita, saudara kita, orang tua kita, dan tanyakan ke mereka apa yang mereka pikirkan tentang diri kita. Kita minta mereka untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan kita. Nah, setelah itu kita ajak diskusi. Jadi setupnya adalah kita ajak ngobrol, terus kita menuliskan sendiri kelebihan dan kekurangan kita, terus orang tersebut menuliskan sendiri juga kelebihan dan kekurangan kita menurut orang tersebut. Setelah itu kita sama-sama mencocokkan mana-mana yang ternyata tertulis di kedua kertas, maka itu adalah open self. Mana-mana yang tidak tertulis, tapi ternyata ketika kita sampaikan, orang tersebut setuju, atau orang tersebut sampaikan, kita juga setuju, artinya kita kelupaan aja menuliskannya, itu juga termasuk ke dalam open self. Tapi kalau ada poin-poin yang kita yakini adalah atribut diri kita, kelebihan atau kekurangan kita, atau sifat kita, tapi lawan bicara kita nggak setuju, kayaknya nggak terlalu deh, maka itu masuk ke hidden self. Sebaliknya, kalau ada yang orang tersebut sampaikan, tapi kayaknya kita juga baru nggak, kita juga belum terlalu memahami itu adalah bagian dari kita, berarti itu blind self atau titik buta kita. Sementara unknown self adalah yang tidak dituliskan oleh dua belah pihak sisanya. Nah, ketika kita sudah membuat Johari window ini dan mengisi setiap kotaknya dengan apa yang menjadi hasil diskusi kita dengan orang tersebut, kita perlu upaya-upaya lebih. Yang pertama, tentu kita perlu untuk fokus ke open self kita. Tapi setelah itu kita perhatikan hidden self dan blind self kita. Untuk hidden self, apa kita ingin menunjukkan atribut-atribut ini lebih banyak ke orang lain? Misalnya, aku paham aku adalah orang yang empatetik, atau aku adalah orang yang jujur, aku adalah orang yang berintegritas. Tapi orang lain tidak melihat kita demikian. Maka kita perlu upaya untuk lebih menunjukkan hal tersebut ke orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita menunjukkan bahwa diri kita memang orang yang seperti itu, atau konsep sederhananya adalah personal branding. Tapi di bagian yang blind self itu akan membuat kita lebih mengenali dan memahami diri kita. Oh, ternyata ada hal-hal yang selama ini aku luput. Oke. Jika semua kolom sudah terisi dan kolom open lebih banyak dan blind lebih sedikit, itu berarti kita memiliki kesadaran diri yang lebih baik. Tapi kalau kita banyak blindnya, banyak blind spotnya, itu adalah hal yang bagus justru. Kenapa? Karena disitulah momen kita mengenal diri. Berarti masih banyak bagian dalam diri kita yang kita belum terlalu pahami, kita belum terlalu kenal. Itu adalah kesempatan kita untuk lebih mengenali, memahami, dan akuin diri. Oke, bagaimana cara kita memperluas open self? Karena ini adalah kuncinya. Orang yang lebih mengenal diri, maka open self-nya akan lebih luas. Luasnya itu tentukan dengan apa? Lebih banyak poin-poin yang kita isi di open self daripada di kotak-kotak lainnya. Ada 2 cara. Kita bisa ekspansi ke kanan, ya, ke arah blind self. Kita bisa melakukan pencarian feedback, minta masukan dari lingkungan kita. Jadi kita lebih banyak ajak orang buat ngobrol, ajak teman kita buat diskusi, buat ngobrol, dan minta masukan dari dia. Apa
menurut lo yang bisa gue improve? Menurut lo, gue lebih dan kurangnya apa? Dan apa yang bisa gue perbaiki terus supaya gue bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Atau kita tanya ke orang tua kita, anak kita, pasangan kita, saudara kita, orang-orang yang kita percayai. Jadi minta feedback, minta masukan. Oke, dan aku juga sering melakukan ini dari dulu gitu ya, ajak ngobrol temanku, dan biasanya aku tanya gitu ya, 1-2 kelebihan dan kekurangan aku menurut orang tersebut apa, dan aku coba minta, oke, kalau menurut lo apa sih yang bisa gue improve ke depannya. Dan akhirnya mendapatkan saran-saran yang menarik dari beberapa orang yang memang supel banget, mendapatkan tips-tips untuk bisa lebih supel, lebih bergaul, dan bisa lebih percaya diri. Dari beberapa orang mendapatkan tips-tips untuk bisa menyajikan konten-konten yang lebih berkualitas. Dari beberapa orang mendapatkan tips untuk bisa lebih pede ketika tampil public speaking. Jadi banyak sekali tips-tips yang aku dapatkan bukan ketika belajar dari buku, belajar dari video, belajar dari mengikuti pelatihan, tapi dengan ngobrol ke orang lain. Oke, jadi beranikan diri untuk bertanya apa yang bisa ditingkatkan dari diri kita. Yang kedua adalah ekspansi ke bawah atau ke arah hidden self. Caranya adalah dengan berani tampil, tunjukkan siapa diri kita, lakukan personal branding. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang lebih terlihat. Orang bisa tahu siapa diri kita. Tidak harus semuanya. Tentu ada ranah-ranah yang kita mau keep it secret gitu ya. Ini rahasia aja atau ini privacy gua sendiri. It's okay. Tapi untuk hal-hal terutama yang berkaitan dengan karir, pekerjaan, yang perlu kita lebih tampilkan lagi, lebih tonjolkan lagi supaya orang tahu nilai diri kita seperti apa. Oke, semakin open self luas, maka blind self dan hidden self makin kecil dan otomatis unknown self akan makin sempit. So, kondisi idealnya adalah open self-nya nanti akan semakin luas, semakin besar hingga menutup kotak-kotak yang lain. Ini adalah cara kita menggunakan Johari Window atau jendela Johari. Oke, dan ketika kita melakukan ini, kita berlatih mengimplementasikannya, maka kita akan lebih kenal dengan diri kita sendiri. Oke, gimana menurut kamu? Apakah bermanfaat video ini? Silahkan boleh berikan komentar di bawah, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video pengembangan diri lainnya. Salam pembelajar.